Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jemus Channel bro. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menaikkan watt power amplifier ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum paham gimana sih cara menaikkan watt power amplifier, nah kalian bisa ikutin tutorial ini ya. Nah, jadi cara paling mudah untuk menaikkan watt power amplifier itu dengan menaikkan tegangan dan ampere PSU ya bro. Jadi paling mudah itu dengan menaikkan tegangan dan ampere PSU. Misalnya kalian pakai 45 VAC CT. Nah, kalian bisa naikkan tegangannya ke sekitar 75 VAC sampai 90 VAC. Itu untuk power kelas AB ya. Tapi itu drivernya harus dimodifikasi dulu. Dimodif ke tegangan tinggi supaya biar mampu disuplai di tegangan tinggi. Biar mampu disuplai tegangan 75 sampai 90 VAC. Nah, contohnya seperti itu. Nanti saya jelaskan. Terus yang kedua, menentukan jumlah TR final. Nah, jika kalian pakai 45 VAC CT, contohnya kalian pakai 2 sampai 3 set. Nah, jika kalian main tegangan tinggi, misalnya 75 VAC sampai 90 VAC, kalian harus TR finalnya harus disesuaikan juga. Kalian bisa pakai 8 sampai 10 set. Itu khusus untuk power kelas HP ya. Jadi tegangan 75 VAC itu ketika dia melewati dioda dan elko, dia akan terbaca sekitar 100 volt DC. Nah, untuk power kelas AB jika sudah memakai tegangan PSU 100 volt DC, maka TR finalnya wajib menggunakan 10 set. Ya, usahakan Toshiba 10 set, gunakan yang original, jangan yang KW ya. Nah, terus langkah ketiga itu dengan cara sistem di PTL atau di bridge ya. Nah, untuk mungkin buat teman-teman yang nggak suka main tegangan tinggi, misalnya 45 VAC, kalian tetap ingin pakai 45 VAC tapi ingin wattnya naik. Nah, kalian bisa menggunakan sistem PTL ya. Jadi powernya di bridge atau di bridge load ya. Itu berfungsi untuk menaikkan daya watt power amplifier ya. Istilahnya untuk secara tidak langsung sistem PTL itu memaksimalkan kerja trafo. Jadi kerja trafonya benar-benar maksimal. Nah, untuk cara mem-BTL power amplifier kalian bisa klik videonya di link pojok kanan atas ini ya. Nah, di situ sudah saya jelaskan cara BTL power. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum paham sistem kerja power BTL, nah kalian bisa lihat video saya yang kemarin ya. Di situ juga sudah saya jelaskan perbedaan cara kerja power BTL dan cara kerja power non BTL. Kalian bisa klik linknya di pojok kanan atas ini nanti. Oh ya, ini untuk menentukan jumlah TR final tadi ya. Jika misalnya tegangan kecil pakai sekian, jika pakai tegangan tinggi pakai sekian. Nah, untuk menentukan jumlah TR final juga sudah saya buatkan kemarin videonya. Kalian tinggal klik linknya di pojok kanan atas ini ya bro ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa diambil, nah jadi paling mudah untuk menaikkan watt power amplifier itu dengan cara menaikkan tegangan PSU ya, dan ampere trafo. Nah, itu. Dan juga main BTL ya bro ya. Misalnya kalian nggak suka main tegangan tinggi, nggak bisa atau nggak suka kelas AB yang tegangan tinggi atau nggak suka BTL, nah kalian bisa pindah drive, kalian bisa pindah jenis power amplifier. Kalian bisa pakai power kelas HD, kelas H, kelas TD, engine maupun kelas GB ya. Nah, di situ powernya sudah tinggi-tinggi semua. Contohnya kalian bisa beli power kelas TD yang bisa disuplai tegangan 190 volt DC CT ya. Nah, itu wattnya juga besar dan tingkat efisiensinya juga tinggi ya bro ya. Tapi kalau kalian beli power kelas TD misalnya disuplai 190 volt DC ya, itu suplainya harus 190 volt DC CT. Jangan sampai kalian pakai tegangan 40 volt DC CT ya, nanti wattnya kecil, sama aja ya bro ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi intinya untuk menaikkan watt power itu harus menaikkan tegangan trafo. Misalnya trafo kalian 45 VAC CT ya, langsung kalian ganti, kalian beli yang 75 VAC CT. Itu pun drivernya harus dimodifikasi dulu bro, dimodif ke tegangan tinggi. Nah, jadi seperti itu. Nah, misalnya kalian punya trafo 45 VAC CT, ini kan wattnya masih kecil. Nah, kalian nggak punya trafo yang tegangan tinggi. Nah, kalian bisa memanfaatkan trafo 45 VAC CT ini supaya wattnya bisa naik, itu dengan menggunakan sistem BTL dengan cara di bridge. Nah, itu paling mudah. Nah, sekarang saya berikan sedikit tutorial ya, tutorial cara modifikasi supaya mampu di tegangan 75 VAC CT atau 100 volt DC CT. Nah, jadi di sini contohnya SOC 506 ya.
SOCL506 ini maksimal tegangan dari trafonya itu sekitar 50-55 VAC CT ya, atau sekitar 80 volt DCCT. Dan driver ini kalau di load di beban 4 ohm, dia hanya mengeluarkan sekitar 300 sampai 400 watt ya. Itu sebelum klip ya. Kalau sampai klip mungkin bisa tembus 500 watt ya, asalkan PSU-nya nggak drop. Kalau drop ya wattnya turun ya. Nah, kemarin sudah saya load ya driver SOCL506 yang versi standar itu cuman keluar 319 watt di beban 4 ohm. Sampai klip 360-an ya kalau nggak salah. Kalian bisa cek videonya di pojok kanan atas ini. Judulnya load SOCL506 ya, Bro ya. Nah, ini nanti akan saya modifikasi ke tegangan 75 VAC CT atau 100 volt DC CT ya. Ingat maksimal 75 VAC CT atau 100 volt DC CT. Jadi nanti wattnya bisa naik. Taruhlah nanti pakai 70 volt DC hanya keluar 400. Nah, nanti kalau kalian pakai 75 VAC CT itu bisa naik sekitar 500-an. Jadi intinya bisa naik lah. Jadi nanti saya buktikan dan kita load pakai osiloskop maupun dummy load ya nanti. Nah, jadi langkah pertama untuk modifikasi driver SOCL506 ini supaya bisa disuplai tegangan 75 VAC CT itu sangat mudah. Kalian ganti aja resistor di sini. Ini resistor ini dari PSU menuju ke dioda zenernya, dioda zener ini. Nah, ini resistor penahan dioda zener ini. Jadi di sini awal mulanya 27 kilo ohm. Di sini juga 27 kilo ohm. Kalian ganti aja dengan 47 kilo ohm. Nah, terus langkah kedua. Nah, di sini ada resistor 6K8 dan 15 kilo ohm. Nah, yang resistor 6K8 ini jalurnya dari PSU ya. 6K8 dari PSU menuju ke elko yang positif ini. Jadi 6K8 ini dari PSU menuju ke elko positif. Nah, dari sini. Nah, PSU menuju ke elko positif ini. Dari PSU ini ya, positif ya. Nah, yang 6K8 kalian ganti aja dengan resistor ukuran 10 kilo ohm 3 watt. Ini nanti biar mampu di tegangan 75 VAC CT. Terus di sini ada resistor ukuran 15 kilo ohm ya. Kalian ganti aja dengan ukuran 18 kilo ohm 3 watt. Nah, yang 15 kilo ohm ini yang 15 kilo ohm yang sudah kita ganti dengan 18 kilo ohm 3 watt. Ini dia terhubung ke kaki basis TR driver C4793 ini. Nah, jadi 15 kilo ohm kalian ganti aja dengan 18 kilo ohm 3 watt. Nah, seperti ini ya. Ini terhubung ke basis ini. Terus di sini 330 ohm ya. Ini kalian copot aja 2 biji ya. Ini kalian copot langsung kalian ganti 1 biji aja. Jadi langsung dari sini ke sini. Jadi pemasangan TR final nanti seperti biasa, nggak ada perubahan. Terus MCE 340 kalian bisa ganti dengan C4793. Ini supaya biar lebih maksimal ya. Karena MCE 340 ini banyak yang KW. Ini kalau yang KW ini wattnya nggak bisa maksimal, bro. Nah, ganti aja dengan C4793, ganti yang original ya. Nah, jadi seperti ini ya, jangan sampai kebalik pemasangannya. Lakukan seperti ini. Nah, kenapa kok ini saya pakai resistor 1? Nah, itu ada alasannya, bro, biar TR finalnya tidak mudah panas ya. Nah, disitu kemarin juga sudah saya buatkan videonya untuk mengatasi SOCL506 supaya tidak cepat panas ya TR finalnya. Kalian klik aja linknya di video pojok kanan atas ini. Jadi menggunakan resistor 2 biji dan 1 biji ini hasilnya lebih maksimal dengan 1 biji ini. Nah, jadi cukup mudah ya untuk modifikasi ke tegangan 75 VAC CT. Ingat, ini 75 VAC CT maksimal ya. Nah, nanti tinggal kita load di beban 4 ohm, kita bandingkan, kita menggunakan 70 sampai 75 volt DC vs 94 sampai 100 volt DC CT ya. Nanti kita buktikan, kita bandingkan wattnya, ada perbedaan enggak. Nah, untuk ini tegangan bias ya, bias di basis TR final. Ingat, bias di basis TR final kalau kalian sudah main tegangan tinggi itu wajib 0,40 volt di basis TR final, jangan lebih dari itu ya. Kalau lebih dari itu ya resiko tanggung sendiri. Nah, untuk menyeting bias kalian bisa menambahkan trim pot bias servo. Nah, untuk cara menambahkan trim pot bias servo kalian bisa klik videonya di pojok kanan atas ini. Oke, ini saya rangkai dulu ya. Jadi 75 VAC CT ini nanti saya pasangkan dengan transistor final 8 set ya. Sebenarnya yang maksimal ya 10 set ya untuk kelas AP ya.
Jadi usahakan kalau 75 VAC CT kalian bisa menggunakan terminal 8 sampai 10 set untuk Toshiba ya. Nah, jadi seperti itu. Poin utama untuk menaikkan buat power amplifier itu ya kita bisa menaikkan tegangan PSU dan ampere PSU. Intinya seperti itu, bro. Oke, sekarang saya pasangkan ke terminal dan kita load di beban 4 ohm dengan PSU 70 volt DC sampai 75 volt DC CT dengan PSU 94 volt DC CT sampai 100 volt DC CT. Nanti kita bandingkan buatnya, bro. Oke, ini saya skip dulu ya, bro ya. Oke, jadi ini sudah saya hubungkan ya, bro ya. Nah, ini saya pakai tegangan 73 volt DC CT. Saya main setengah gelombang, bro. Ya, udah 73 volt DC CT. Ini tang ampernya, ini beban 4 ohm. Tang ampere, ini osiloskopnya. Ini nanti tegangan VAC output amplifiernya ya. Nah, ini pakai 100 Hz. Trafonya 25 ampere main setengah gelombang 73 volt DC CT. Yang ini min ya. Oke, sekarang kita load. Nanti keluar berapa? Nah, ini ampernya. Tiga 9 dikali 8,96. Nah, ini ya. Ini pakai 73 VDC CT. 39 dikali 8,93. Sekarang kita hitung ya. 39 dikali 8,93. 348. Nah, ini di beban 4 ohm, bro. Tadi sebelum klip ya. Sebelum klip. Nah, sekarang klip. Kita hitung sampai klip. Nah, ini di tegangan 73 volt DC. Sebelum klip keluar 348 sampai klip ya. Kita coba. Empat 47 10 6 47 10 6. Nah, jadi ini ya, bro ya, hasilnya pakai tegangan 73 volt DC CT. Sebelum klip keluar 348 watt RMS di beban 4 ohm. Sampai klip keluar 498 watt di beban 4 ohm. Karena ini sudah dimodif ke tegangan 100 volt DC CT, nanti kita coba pakai tegangan 93 volt DC CT ya. Karena PLN saya ini drop, bro. Tegangan PLN drop, maka dia nggak sampai tegangan 100 volt DC. Sekarang kita coba ke 100 volt DC CT ya, bro ya. Saya skip dulu. Oke, lanjut lagi ya, bro ya. Sekarang kita coba di tegangan 95 volt DC CT ya. Tegangannya naik turun 95 ya. Nah, di sini sudah saya tulis 94. Nah, naik turun lagi. Nah, ini nanti output VAC nya ini 100 Hz. Trafonya tetap ya main setengah gelombang. Tadi 73 volt DC CT ya, sekarang 94 volt DC CT. Kita coba sebelum klip dulu, bro. Kita coba 49 ya. 49 11 ampere. Sebelum klip
539. Di beban 4 ohm ya. Nah, 539 watt di beban 4 ohm. Sekarang kita coba sampai klip ya bro ya. Ini kita coba sampai klip. Hajar sampai klip bro. Oke, mutu piro. Ini ya. 54 12 54 ya. Ini kayak mati kayak 54 12 20. Nah, jadi kesimpulannya bisa naik ya bro ya. Jadi salah satu cara untuk menaikkan watt power amplifier itu dengan cara menaikkan watt PSU dan drivernya dimodif. Ingat ya bro ya, ini tadi maksimal 75 VACCT. Ingat, maksimal 75 VACCT. Usahakan terminalnya pakai 10 set. Nah, jadi ini tadi pakai 73 volt DCCT, keluar 348 watt sebelum klip, keluar 498 sampai klip di beban 4 ohm. Sedangkan jika pakai PSU 94 volt DCCT, keluar 539 watt RMS di beban 4 ohm. Sampai klip keluar 558,8 watt sampai klip ya bro ya. Jadi selisihnya berapa ya? Ini kan PSU 94 volt DCCT vs 73 volt DCCT. Selisihnya keluar 539 dikurangi ini 348. Selisihnya 191 watt ya. Selisihnya 191 watt. Jika sampai klip 658 min 498 160 watt. Nah, sekitar 190 watt ya selisihnya. Jika pakai PSU 73 keluar sekian, ini pakai 94 keluar ini. Jadi selisihnya ini dan ini sekitar 190 wattan bro. Lumayan ya bro ya. Ini kalau dimodifikasi ke 90 VACCT nanti wattnya lebih besar lagi bro. Tapi ini modifnya beda lagi bro. Kalau ini kan tadi maksimal 75 VACCT ya. Kalau mau 90 VACCT silakan kalian kembangkan sendiri bro. Oke, jadi kesimpulannya seperti ya bro ya. Jadi untuk modifikasi power itu jika ingin wattnya naik ya tegangan PSU nya dinaikkan. Oke, semoga video ini bisa dipahami ya bro ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya bro. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.